Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membuat video edukasi dari sifat-sifat cahaya. Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nm. Sifat-sifat cahaya yang ke-1 yaitu cahaya merambat lurus. Perkenalkan, nama saya Tantri Febriati. Di sini saya akan menerangkan tentang sifat cahaya, yaitu cahaya merambat lurus. Cahaya merambat lurus adalah cahaya yang dipancarkan oleh sebuah sumber yang merambat ke sebuah benda dengan medium yang dilalui, maka cahaya akan lurus. Di sini saya akan mempraktekkan cahaya merambat lurus, yaitu dengan alat dan bahannya menggunakan 3 buah kertas TPS. Kertas yang pertama tidak dilubangi dan kertas yang kedua dilubangi. Di sini saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu berupa 3 buah AVS dan 1 sebuah senter. AVS yang pertama dan kedua adalah AVS yang dilubangi, yang ketiga tidak dilubangi. Kemudian saya akan meletakkan cahaya senter itu pada lubang kertas yang pertama. Nah, dari sini pada kertas yang ketiga adalah hasil perambatan lurus pada kertas. Sifat cahaya yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Perkenalkan, nama saya Arni Kristia Mardiana. Di sini saya akan menerangkan salah satu sifat cahaya, yaitu pemantulan. Pemantulan disebut juga refleksi atau pencerminan, merupakan proses terpancarnya kembali cahaya dari permukaan benda yang terkena cahaya. Dan benda yang dapat memantulkan cahaya ialah cermin. Contoh peristiwa pemantulan cahaya adalah saat kita bercermin. Bayangan dari tubuh kita dapat terlihat di cermin karena cahaya yang dipantulkan tubuh kita atau dipancarkan kembali hingga masuk ke mata kita. Sifat cahaya yang ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Perkenalkan, nama saya Rinda Ayu Lestari. Di sini saya akan menerangkan tentang salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Pembiasan artinya pembelokan arah rambat dari cahaya saat melewati medium rambatan yang berbeda. Kalau cahaya yang datang berasal dari zat yang kurang kerapatannya ke zat yang lebih rapat, maka cahaya tersebut akan dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya seperti sebuah ballpoint jika dicelupkan ke dalam gelas benih yang berisi air, maka akan terlihat patah seperti ini. Inilah yang dinamakan pembiasan cahaya. Sifat cahaya yang keempat, cahaya dapat diuraikan. Perkenalkan, nama saya Linda Puspitasari. Di sini saya akan menerangkan salah satu dari sifat cahaya, yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Benda bening adalah benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Contohnya antara lain yaitu mika, plastik yang bening, kaca yang bening, air jernih, dan botol bening. Kemampuan cahaya dalam menembus benda bening atau transparan yaitu benda-benda yang dapat ditembus atau dilewati oleh cahaya. Benda bening akan meneruskan semua cahaya yang mengenainya. Contohnya kaca yang bening dan air yang jernih. Nah, di sini saya akan mencontohkan benda bening yang dapat ditembus oleh cahaya, yaitu saya menggunakan plastik mika. Dan saya juga menggunakan senter dan juga akan menggunakan kertas origami yang berwarna agak gelap supaya cahayanya dapat terlihat ketika mengenai mika. Nah, di sini saya akan langsung praktekkan bagaimana sih cahaya dapat menembus benda bening itu.
sini saya udah ada mika, dan di sini sudah ada kertas berwarna biru, kertas origami, dan di sebelah sini udah ada senter. Nah, sekarang saya akan menghidupkan senternya, dan plastik mikanya saya taruh di tengah-tengah. Nah, dapat terlihat cahaya dari senter akan menembus benda bening yang berupa plastik mika, dan cahayanya menembus ke kertas origami yang berwarna biru. Sifat cahaya yang kelima yaitu cahaya dapat menembus benda bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufidatul Afifah, NPM 18120038. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat cahaya, yaitu tentang cahaya dapat diuraikan adalah penguraian cahaya putih menjadi cahaya yang memiliki beragam warna. Di sini saya memiliki contoh, yaitu yang awalnya ini berwarna putih sekarang menjadi bening. Ini adalah lapisan tipis pada sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sifat cahaya yang keenam yaitu cahaya dapat mengalami interferensi. Perkenalkan, nama saya Pramita Adiningrum. Di sini saya akan menjelaskan sifat-sifat cahaya, yaitu cahaya dapat mengalami interferensi. Interferensi merupakan perpaduan antara dua cahaya atau lebih yang menjadi satu cahaya baru. Contohnya, cahaya yang terdapat pada kaset. Mengapa kaset menghasilkan pelangi ketika disinari cahaya? Karena kaset memiliki lubang-lubang yang kecil di permukaannya, sehingga ketika disinari oleh cahaya akan terjadi peristiwa polarisasi. Polarisasi ini berakibat munculnya warna pelangi pada permukaan kaset. Sifat cahaya yang ketujuh yaitu cahaya dapat mengalami difraksi atau pelenturan. Pada saat celah sempit, cahaya akan mengalami difraksi atau pelenturan gelombang, yaitu peristiwa pembelokan arah rambat gelombang yang disebabkan karena melewati celah sempit. Sifat cahaya yang kedelapan yaitu cahaya dapat mengalami polarisasi. Polarisasi cahaya adalah peristiwa di mana terserapnya sebagian arah getar cahaya sehingga cahaya tersebut akan kehilangan sebagian besar arah getarnya. Demikianlah ulasan kami mengenai materi cahaya.